Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Steve, keluar kamu!" teriak seorang laki-laki saat turun dari mobilnya dan terus memanggil nama Steve. "Kau datang terlalu cepat rupanya," kata Steve menyambut kedatangan saudara tirinya. "Di mana dia?" tanyanya dengan nafas memburu. "Dia? Siapa? Ayahmu? Tentu saja dia tidak di sini. Ini rumahku. Dia berada di rumah mertuanya," jawab Steve santai. "Brengsek, kau tahu siapa maksudku?" "Bagaimana aku bisa tahu kalau kau hanya menyebut dia?" "Jangan memancing emosiku, Steven Artajaya," teriaknya penuh amarah. Namun Steve masih santai dengan kedua tangan yang ia letakkan di dalam saku celananya. "Aku tidak menyangka bahwa kau akan datang secepat ini," sindir Steve meremehkan. "Setelah sekian tahun, kapan kita terakhir kali bertemu, kawan?" Steve dan Marco pernah bersahabat saat masih duduk di bangku sekolah dasar, namun persahabatan mereka renggang saat orang tua mereka menikah, tentu saja karena mereka tidak ada yang mau orang tua mereka tergantikan. Dan sejak insiden 10 tahun lalu, saat perebutan seorang gadis, hubungan mereka semakin hancur dan hilang bagai debu yang bertiup angin. Saat itu, Marco dan Steve terlibat pertengkaran hebat. Marco marah lantaran tahu bahwa Mawar ternyata hendak bertunangan dengan Steve. Sementara Steve yang tidak tahu apapun dan memang orang yang mudah terpancing emosi, ia meladeni amukan Marco. Melanie yang mendengar kedua anaknya berkelahi akhirnya membawa Mawar ke lokasi itu berharap bisa menenangkan. Namun siapa sangka dirinya malah mengetahui fakta yang luar biasa. Saat ia hendak memanggil Mawar di kamarnya, ia mendengar suara Mawar yang sedang berbicara di telepon. Melanie mengetahui bahwa Mawar berniat mendekati Steve untuk mengeruk hartanya yang akan ia gunakan untuk membangun kembali perusahaan ayahnya yang sudah lama bangkrut. Dan Melanie juga mendengar bahwa Mawar masih sangat mencintai Marco. Ia akan kembali pada Marco setelah apa yang ia mau berhasil ia dapatkan. Melanie yang saat itu marah memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu. Ia memanggil Mawar dan segera membawanya ke lokasi di mana kedua putranya bertengkar. Sepanjang perjalanan, Melanie kembali memikirkan tentang hubungan Steve dan Mawar. Tidak ingin anaknya semakin terluka karena kehilangan harta dan juga wanita. Akhirnya, Melanie tidak jadi membawa mobilnya ke tempat Steve dan Marco. Ia membelokkan mobilnya menuju sebuah jurang di pinggiran laut. Ia sudah mempersiapkan dirinya agar bisa selamat dari aksinya ini, dan juga ia tahu bahwa Mawar tidak bisa berenang. Melanie berpikir bahwa inilah yang terbaik. Selain hartanya aman, kedua anaknya juga tidak akan saling memperebutkan lagi. Itulah pemikiran Melanie kala itu. Namun siapa sangka bahwa ternyata sedari tadi Hendra membuntuti mobil Melanie. Hingga saat melihat mobil Melanie terjun ke jurang, ia segera mencari bantuan dan berhasil menyelamatkan Mawar. Ia sengaja meninggalkan Melanie di pinggiran tebing di atas batu karang dan ia bertingkah seolah tidak tahu apapun. Melanie masih sadar saat itu. Ia melihat bagaimana suaminya menyelamatkan Mawar dan meninggalkan dirinya. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena luka di kepalanya yang cukup parah membuatnya kehilangan kesadaran dan dinyatakan koma. "Gara-gara wanita itu kan semua ini terjadi?" tanya Steve tersenyum sinis kepada Marco. Sementara laki-laki itu hanya terdiam saat Steve sudah mengetahui semua kejadian dulu. Kau sudah mengetahuinya?" gumam Marco sedikit terbata. "Apa yang mau kau jelaskan?" Wajah Steve kini sudah berubah menjadi datar. "Wanita itu lebih memilihku karena aku lebih kaya darimu. Di mana harga dirimu yang masih mau mempertahankan wanita sepertinya?" "Dia tidak seperti yang kau pikir. Dia tidak seburuk itu," bela Marco tidak terima.
Oh ya, lalu apa tujuan dia datang kembali lagi ke sini? Hanya untuk membunuh mama? Hahaha, aku lupa dia bukan mamamu, jadi kau tak akan kehilangannya. Marco membulatkan kedua matanya dengan sempurna saat mendengar ucapan Steve. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tanya Steve mengerutkan dahinya saat melihat raut wajah Marco yang begitu terkejut. Apa kau tidak tahu bahwa ibuku sudah meninggal di tangan wanita itu? Ah, aku pikir dia selalu melapor padamu bahwa misi kalian sudah sukses. Stephen, aku tidak tahu bahwa mama sudah meninggal, seru Marco. Memang benar, Marco yang masih berada di luar negeri. Ia tidak tahu bahwa mama tirinya sudah meninggal. Tujuan Mawar meminta izin padanya ingin pulang ke Indonesia karena ia ingin bertemu dengan mama keluarganya yang sedang sakit. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ternyata Mawar masuk ke mansion Steve dan membunuh mama Melanie. Tidak mungkin Mawar melakukan itu. Kilah Marco masih membela Mawar. Maybe aku tidak tahu dengan apa yang kau lakukan sekarang. Apakah kau sedang berakting dan berpura-pura seolah tidak tahu? Aku tidak peduli. Kalau kau ingin menemui wanitamu, masuk saja. Aku tidak akan melarangmu. Ucap Steve menggeser posisinya dan mempersilahkan Marco untuk masuk. Marco pun langsung masuk dan mencari keberadaan Mawar, namun ia tidak juga menemukan di mana keberadaannya, hingga membuatnya kembali menemui Steve yang kini tengah duduk santai di ruang tamu sambil mengotak-atik ponselnya. Di mana kamu sembunyikan Mawar? Hah? Sentak Marco. Satu hal yang Marco lupa, ia melakukan kesalahan. Ia lupa bahwa Steve sangatlah sensitif terhadap bentakan. Setelah beberapa detik, ia baru menyadari dan ia langsung terdiam saat melihat kilatan api amarah di mata Stephen. Aku sudah mencarinya ke seluruh tempat, tapi aku juga tidak menemukannya. Aku yakin kamu pasti sudah menyembunyikannya di tempat lain. Di mana kau menyembunyikannya? Tanya Marco mencoba tidak gugup. Steve menatap Marco dengan wajah datarnya. Ia bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendahului Marco. Ia melangkah menuju sebuah pintu yang berada di belakang kolam renang. Pintu itulah jalan masuk menuju ruang bawah tanah di mana ia menyekap Mawar. Persiapkan dirimu dari sekarang, kata Steve datar sambil terus berjalan menuju ruang bawah tanah. Hanya cicak kecil mau melawanku, bahkan buaya sekalipun tidak berani padaku, gumam Steve dalam hati sambil mengepalkan kedua tangannya. Masuklah, dia ada di dalam. Steve menunjuk ke arah pintu di mana Mawar disekap. Tanpa banyak bertanya lagi, Marco pun segera membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam. Mawar? Pekiknya saat melihat keadaan Mawar di dalam ruangan itu. Dirinya langsung menatap ke arah Steve, namun terlambat karena Steve langsung menutup pintu dan menguncinya dari luar. Cicaknya sudah masuk kandang, gumam Steve lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Marco? Panggil Mawar lirih. Tubuhnya kini sudah sangat lemas karena disekap oleh Steve. Ini katamu yang ingin menemui keluargamu, hah? Seru Marco begitu marah kepada Mawar. Pasalnya ia mengizinkan Mawar kembali untuk keluarganya. Namun ternyata Mawar malah sengaja memasukkan dirinya masuk ke kandang komodo. Maafin aku. Sudahlah, sekarang kita pikirkan cara agar bisa keluar dari sini, kata Marco menghela nafasnya kasar. Marco, kenapa kau kemari? Kenapa kau tidak membenciku sama seperti Steve? Apa kau gila, hah? Bagaimana aku bisa membencimu? Dan kau tahu jelas alasanku. Tapi Mar, aku tidak mau bicara lagi. Kini Marco segera merebahkan kepala Mawar di pahanya dengan posisi dirinya bersandar di dinding. Sementara itu, Steve sedari tadi melihat interaksi mereka lewat CCTV dari ruang kerjanya. Ia mengepalkan tangannya begitu kuat dengan rahang yang sudah mengeras.
Ia tidak menyangka bahwa Marco akan tetap mencintai Mawar walaupun ia tahu bahwa wanita itu tidak baik. Steve menghela nafasnya dengan kasar. Ia menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi, lalu matanya menatap langit-langit ruangan itu. Gelap, sunyi, dan sepi, itulah kehidupan Steve saat ini. Pikirannya kembali melayang kepada gadis kecilnya, Ella. Sedang apa dia? Apakah dia baik-baik saja? Pikir Steve. Apakah bila kau tahu kenyataannya nanti, kau juga akan memaafkanku dan masih mencintaiku seperti cinta kedua cicak itu? Gumam Steve dalam hatinya. Saat Steve tengah melamun memikirkan gadis kecilnya, tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dari luar, membuatnya mengerutkan dahi. Ia pun segera bergegas keluar untuk melihat keadaan. Dan benar saja, rupanya pasukan buaya datang menyerangnya untuk menyelamatkan si cicak. Dengan santainya, Steve memasukkan tangannya dalam saku sambil bersandar di sisi pintu, menatap beberapa pasukan buaya menyerang pasukannya. "Wow, aku kedatangan tamu," ucap Steve menyeringai puas. "Di mana anakku?" Tokiknya marah menatap Steve. "Anakmu yang mana? Apakah bukan aku? Ah, atau mungkin Jasmine?" tebak Steve seolah sedang berpikir. "Brengsek, jangan mempermainkanku," sarunya, lalu ia hendak melayangkan pukulan ke wajah Steve. "Ingatlah Pak Tua, umurmu sudah tidak akan mampu melawanku, jadi tidak perlu bersusah payah membuang tenaga. Lebih baik katakan dengan jelas semua kesalahanmu, mungkin aku bisa memaafkanmu nanti," kata Steve santai. "Tidak akan." Terus, dengan tiba-tiba sebuah pisau kecil berhasil menancap di perut Steve. Ia sama sekali tidak melihat bahwa Hendra membawa senjata. Maka dirinya masih begitu santai. Namun ternyata ia salah. Hendra membawa sebuah pisau belati yang ia sembunyikan di pergelangan tangannya. "Mati kau," serunya lagi dan langsung memukul pundak Steve hingga membuatnya hampir terjatuh. "Kau pikir aku akan mati semudah itu?" ucap Steve menyeringai sambil menahan sakit. "Belatimu tak cukup beracun untuk membunuh komodo besar sepertiku," imbuhnya tertahan. Ia mengeluarkan sebuah remote kecil dari sakunya dan segera menekannya sambil menatap sinis pada Hendra. Duar! Terdengar suara ledakan yang begitu keras dari arah belakang, membuat Hendra langsung mengalihkan pandangannya. Hanya beberapa detik, lalu ia segera kembali menatap Steve yang tengah menatapnya dengan seringai tajam di bibirnya.